Tiga. Selamat sore kepada yang terhormat Bu Mawar sebagai dosen pengampu dari mata kuliah DDP PVP UI 2025 dan kepada teman-teman yang saya banggakan dan cintai. Perkenalkan, nama saya Haposan Sinaga dari jurusan Arkeologi FIB UI dengan NPM 2306 268980. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya terkait studi kasus fenomena war takjil pergeseran wajah toleransi dari formalitas ke interaksi organik. Studi kasus ini saya ambil untuk pemenuhan tugas DIPB UI 2025 dan mari kita bahas lebih lanjut. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa fenomena war takjil ini sudah berlangsung dari beberapa tahun lalu, bahkan akan mungkin terjadi di tahun berikutnya ketika musim puasa telah tiba nantinya. Nah, teman-teman pasti pernah dengar dengan istilah war takjil, di mana ini adalah sebuah fenomena unik ketika teman-teman non-Muslim, Hindu, Konghucu, Buddha, Kristen, dan Katolik itu justru lebih semangat berburu gorengan saat Ramadan daripada mereka yang berpuasa di bulan puasa. Sekilas kita melihat ini seperti tren media sosial yang biasa dan lucu. Tetapi tahukah teman-teman bahwa di balik dari fenomena ini, di balik dari perebutan resellers dan lontong ini ada sebuah tersimpan evolusi tentang bagaimana kita sebagai manusia, sebagai warga negara Indonesia memaknai adanya keberagaman budaya dan agama di Indonesia kita yang tercinta ini. Nah, Indonesia kerap kali dipuji oleh dunia, oleh masyarakat global terkait dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun, selama bertahun-tahun lamanya, narasi toleransi kita seringkali terasa kaku, hanya sebatas seremonial atau dialog antar tokoh agama saja, atau terkadang orang memaknai toleransi itu dengan menghargai tempat ibadah dan sebagainya. Namun di dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana fenomena war takjil menjadi bukti nyata adanya pergeseran identitas budaya kita dari toleransi yang bersifat menghormati dari jauh menjadi toleransi yang partisipatif yang kemudian menjadi cair, hangat dan tentunya itu menjadi lezat melalui fenomena war takjil ini. Nah, isu utama yang saya angkat adalah apakah toleransi di Indonesia harus selalu serius dan formal? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan refleksi bagi kita warga negara Indonesia. Selama ini, isu keberagaman sering dikaitkan dengan konflik atau upaya damai yang kesannya terlalu berat, bahkan untuk kalangan-kalangan Gen Z kayak toleransi itu adalah rasanya seperti berat. Namun, melalui fenomena yang viral belakangan ini, beberapa tahun yang lalu, kemudian ini menunjukkan adanya sisi lain. Isu ini menantang kita untuk melihat bahwa perekat sosial terkuat di Indonesia saat ini adalah mungkin bukan lagi pidato kebangsaan, melainkan interaksi ekonomi dan budaya populer yang terjadi di pinggir jalan, yaitu adanya fenomena war takjil di bulan puasa. Nah, seperti yang kita lihat di TikTok yang beberapa tahun lalu itu viral, seperti ada komenan netizen atau para pengguna sosial media, mereka beli gorengan pas masih crispy-crispy-nya, lalu cicipin kita yang beli udah maghrib gorengannya udah pada ngepleng atau udah pada lembek. Kalau saya nonis berburu tajil itu dilihat dari sisi positifnya. Mereka telah menunjukkan usaha kecil menjadi laris manis dan dia mengucapkan salam toleransi. Ini adalah komentar-komentar masyarakat Indonesia yang mereka mengambil sisi positifnya dari fenomena war tajil ini. Nah, saya mengambil argumen berdasarkan everyday multikulturalisme, yang mana fenomena ini adalah contoh sempurna dari konsep sosiologi everyday multikulturalisme berbeda dengan toleransi politis. Ini adalah toleransi akar rumput ketika non-Muslim, orang yang tidak menganut agama Muslim dan tidak merayakan bulan puasa, ikut merayakan euforia Ramadan tanpa adanya prasangka. Dan umat Muslim menyambutnya dengan humor. Bahkan ada yang mengatakan, "Hey, sisain buat yang puasa. Sekat-sekat identitas agama itu melebur. Identitas budaya kita ternyata tidak kaku, teman-teman. Melainkan identitas budaya kita, agama kita itu melainkan adaptif." Nah, kemudian saya menggunakan argumen kedua yaitu kuliner sebagai mediator sosial. Makanan adalah bahasa universal.
dalam antropologi ada konsep yang namanya commensality, di mana artinya adalah makan bersama yang menciptakan adanya sebuah ikatan sosial. Nah, wartazil ini mengubah ruang pasar menjadi ruang perjumpaan lintas yang aman. Jadi tidak hanya sebuah transaksi ekonomi, tapi terjadi sebuah lintasan iman yang mempertemukan keberagaman agama di Indonesia. Tidak ada kecurigaan, yang ada hanya transaksi ekonomi dan selera yang sama. Ini membuktikan bahwa budaya toleransi kita tumbuh subur justru di ruang-ruang yang terasa informal seperti pasar, pinggir jalan, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari video saya adalah menjaga keberagaman di Indonesia tidak melulu soal diskusi berat di ruang-ruang seminar, di ruang-ruang pidato, dan sebagainya. Fenomena wartazil ini secara langsung mengajarkan kita bahwa identitas budaya Indonesia yang sejati adalah yang gembira, santai, dan saling merayakan satu sama lain. Toleransi itu tumbuh ketika kita bisa tertawa bersama dan berbagi ruang kehidupan, bahkan untuk hal sesederhana sepotong gorengan itu bisa menjadi membawa makna yang dalam terhadap keberagaman agama di Indonesia. Mari kita rawat toleransi yang renyah ini. Mari kita rawat bahwa toleransi tidak melulu soal seminar, dialog antar umat beragama, tapi dari hal yang kecil, yaitu fenomena wartajir, itu bisa membawa toleransi yang hangat di kalangan masyarakat. Nah, Bu Mawar dan teman-teman yang sekalian, saya mencoba untuk mengajak adik-adik menti saya yang adalah mereka peserta dari bimbel gratis yang saya buat. Dan pada hari ini saya akan mencoba untuk mewawancari mereka. Dan saya ingin teman-teman dan Bu Mawar untuk mengetahui perspektif mereka dari fenomena yang terjadi belakangan ini. Dan untuk pertanyaan pertama, saya ajukan kepada Dava dan adik Arif. Nah, tahun ini atau kemarin kan viral banget tuh fenomena war takjil, di mana teman-teman non-Islam belanja takjil jam 3 sore. Nah, adik Dava dan Arif sebagai umat Muslim yang lagi puasa, bagaimana perasaan kalian menanggapi fenomena ini? Apakah kesel karena kehabisan atau malah terhibur? Boleh nih, Dava dulu yang menjawab. Boleh, saya izin menjawab. Kalau dari pengalaman pribadi ya, ini masih tahun ini. Aku tuh jadi yang bagian bagi-bagi takjilnya nih. Itu memang disiapin tuh dari siang, terus bagi-bagi habis asar. Nah, memang dari persiapan pun suka udah ada yang ready gitu, udah siap mau ngambil takjilnya gitu, mau ikutan. Pas udah buka tempat takjilnya pun akhirnya rame kan tuh, ada yang datang pakai motor jalan kaki, mau ada Islam ada non Muslim pun keindahannya tuh ada di berbaginya, semua yang dibagikan pasti happy. Itu sih kalau dari aku, happy Oke. buat ngasih ininya. Oke, Terima kasih. thank you Dava. Boleh adik Arif memberikan pandangannya? Ya, kalau saya sebagai umat muslim ya, yang berpuasa itu terkadang tuh misalkan ada kejadian war takjil, ada menurut saya ada sisi positif dan ada sisi yang sedikit menjengkelkan ya. Saya mulai dari sisi menjengkelkannya, apabila kita sedang berpuasa, menahan lapar dan haus, itu kita tuh pengen banget yang seger-seger. Kita pengen beli yang seger, ternyata malah habis gitu. Itu menurut saya agak sedikit kesel gitu. Tapi dari sisi baiknya adalah kita bisa melihat fenomena war takjil ini sebagai fenomena yang sangat baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan ini dapat membantu masyarakat untuk tumbuh bisa berkembang dalam perekonomiannya. Sekian dari saya, pendapat saya seperti itu. Oke, terima kasih adik Arif atas pendapatnya. Berikutnya, Bu Mara dan teman-teman, saya memiliki pertanyaan yang kedua. Pernah nggak kalian mengalami momen pas mau beli takjil favorit, favorit banget nih, ternyata udah diborong sama orang yang nggak puasa. Reaksi kalian itu saat itu bagaimana? Boleh membantu dijawab oleh Senia dan Karisa. Boleh Senia dulu? Oke, mohon maaf karena suaranya mungkin dihidupin dulu deh. Oke.
Baik, izin menjawab. Kalau dari saya pribadi itu, kalau misal diborong dari hal yang favorit banget, itu pasti ada kesalnya. Cuman itulah menjadi ikonik pada saat Ramadan gitu. Jadi menambah semangat. Oke, thank you Senia. Boleh dilanjut oleh Karisa. Baik, saya izin menjawab. Kalau dari saya sendiri tuh udah pasti pernah ya Kak. Apalagi waktu itu saya mau beli es buah. Itu tuh saya padahal datang masih jam 4 deh, abis asar pokoknya. Dan tiba-tiba tuh Kak, udah habis. Terus kata mbaknya gini, udah habis deh. Tadi tuh banyak yang beli, ada yang nonis juga gitu beli kan. Perasaan saya sih ya campur aduk sih awalnya tuh kayak kesel apalagi kan itu kan kesukaan saya gitu ya. Tapi lama-lama saya kayak ya udahlah mungkin emang rezeki hari ini tuh bukan es buah gitu. Jadi saya cari takjil lain gitu. Oke, thank you Karisa sudah menjawab. Baik, teman-teman dan Mara, saya izin memberikan pertanyaan ketiga. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin toleransi, bayangannya itu kaku, formal atau seminar antar agama. Nah, menurut kalian, fenomena rebutan takjil ini bisa dibilang bentuk toleransi nggak? Nah, aku mau tanggapan dari adik-adik yang non-Muslim. Boleh dari Maria Agnesia Lista. Silakan, Di. Oke Kak, sebagai seorang Kristiani, tentunya aku pernah melakukan ini. Jujur, aku merasa lewat tren takjil ini tuh kita bisa lebih toleransi karena kita bisa mencairkan suasana lewat makanan tanpa ada prasangka-prasangka yang buruk. Jadi pure hanya menghargai dan meramaikan euforia dari Ramadan itu sendiri sih Kak. Oke, thank you Maria atas pendapatnya. Selanjutnya boleh dilanjut oleh Linda. Baik Kak, Linda izin menjawab. Nah, di sini Linda sebagai Muslim, eh, tanggapan Linda sih sebenarnya itu udah termasuk toleransi karena eh, yang Kristen itu kan membeli gitu dan yang Islam itu kan menjual. Nah, jadi menurut Linda itu apa namanya? Mereka tuh saling membantu gitu. Di mana yang Muslim itu kan saat bulan Ramadan itu kan jualan kan untuk eh, mencari duit gitu kan. Jadi kayak emang menurutku itu tidak menjadi permasalahan besar gitu karena ya kita pun sebagai umat Islam pun seharusnya tuh lebih ngerti juga gitu karena kan biar sama-sama saling menguntungkan gitu sih Kak. Oke, terima kasih Linda atas jawabannya. Selanjutnya Bu Mara dan teman-teman, saya mempunyai pertanyaan terakhir untuk adik-adik sekalian. Kalau melihat cara kita berinteraksi lewat makanan ini, yang kita tahu cair dan penuh canda, kalian optimis nggak sama masa depan toleransi Indonesia? Apa harapan kalian buat kerukunan kita ke depannya? Boleh nih memberikan pendapat Runi dan Dwi. Boleh Runi? Baik, izin menjawab. Kalau dari aku sih optimis ya, Kak. Karena dari interaksi lewat makanan aja, kelihatan nih kalau misalnya perbedaan bisa dibawa dengan santai, penuh canda, tanpa saling menyinggung. Ini tuh nunjukin kalau misalnya toleransi di masyarakat kita itu sebenarnya masih nyata. Dan harapan saya ke depannya, sikap saling menghargai ini nggak cuma muncul pas momen viral aja, tapi jadi kebiasaan sehari-hari. Jadi dari banyaknya suku dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, tapi tetap rukun nih, saling jaga dan merasa aman satu sama lain. Udah itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Runi. Selanjutnya boleh Dwi. Oke, baik, Kak. Kalau saya sendiri merasa optimis bahwa toleransi di Indonesia ini akan terus berjalan dan akan lebih baik lagi karena adanya interaksi yang baik antar umat beragama. Dan harapan saya sendiri, semoga masyarakat Indonesia ini akan terus meningkatkan rasa toleransinya dan akan hidup berdampingan dengan baik. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Dwi. Baik Bu Mara dan teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana
perspektif dari para generasi Z terkait fenomena war takjil ini yang mereka anggap ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, dan mereka berharap fenomena ini akan terus berlanjut dan membawa dampak yang positif. Bu Mara dan teman-teman sekalian, berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan dalam pembahasan saya terkait fenomena war takjil ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman dan Bu Mara yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan memberikan pertanyaan melalui kolom emas yang telah disediakan oleh Bu Mara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Mara dan teman-teman sekalian.